Ada satu kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seorang budak yang kebingungan di pasar. Tahu budak? Babuk lah kalau sekarang ya. Dulu di zaman Rasulullah masih ada budak. Jadi orang kaya raya itu bisa membeli seseorang untuk jadi budak. Ya, biasa budak itu yang hitam legam gitu. Nah, kisah Nabi Muhammad SAW bersama seorang budak. Ceritanya budak ini disuruh oleh tuannya. Siapa tuannya? Tuannya siapa? Yang punya. Disuruh belanja, dibawainlah tuh uang belanjanya itu 4 dinar. 4 dinar berapa, Pak? Berapa uang 4 dinar? 1 dinar berapa? Coba di Google, 1 dinar berapa? Dibawain uang 4 dinar. Ya kurang lebih 100.000 lah ya. Suruh belanja tuh. Nah, jalanlah budak ini ke pasar belanja sesuai perintah tuannya. Singkat cerita, ini si budak ini uangnya kehilangan, uangnya hilang. Tahu jatuh atau dicopet. 4 dinar ini hilang yang buat belanja. Dia bingung loh. Nggak mungkin kalau balik, pasti dia baik. Dimarahin balik sama tuannya. Udah dibawain duitnya, suruh belanja, hilang. Apalagi tuannya itu tuang ngomel, pasar. Tadi di pasar dia bengong tuh, bingung mau belanja apa, duitnya nggak ada, hilang. Lantas Rasulullah lihat budak ini kok bengong. Padahal lagi itu. Didatangilah budak ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya, Rasulullah itu, bro, itu lihat orang nggak boleh susah. Rasulullah, jadi kalau lihat orang susah tuh, beliau tuh sedih gitu dan membantu. Ditanyailah budak ini sama Rasulullah, budak, wahai Rasulullah, kamu kenapa bengong di pasar? Ceritalah si budak ini, ya Rasul, saya dibawain uang suruh belanja sama tuannya, namun uangnya ya Rasul nggak tahu jatuh apa kecopet ya Rasul. Saya nggak sadar. Ketika saya sudah nawar barang mau ngambil duit, duitnya nggak ada ya Rasulullah. Terus kamu kenapa bengong? Saya takut kalau pulang minta uang lagi ya Rasul. Uangnya berapa? 4 dinar ya Rasulullah. Atau Rasulullah namanya Rasul, ya. Kasihlah uangnya itu, ya sudah nih. Kamu jangan sedih, ya. Di pasar jangan bengong. Makanya kalau di pasar jangan bengong. Karena kata sebagian orang, di pasar itu banyak setan ya, Ibu. Kenapa bisa banyak setannya? Banyak orang pedagang itu pembohong. Orang itu buangannya itu macam-macam lah. Ngomongnya bohong, belinya cuma 10.000, ngomongnya 20.000, macam-macam. Akhirnya budak ini diberilah 4 dinar sama siapa? Nabi Muhammad. Sana belanja 4 dinar. Ya Rasul, terima kasih ya Rasul. Akhirnya memeluk tuh. Meluklah Rasulullah dengan legowo, ya menyambut pelukannya.
Kalau orang lain nggak mau sama budak, pelukan sama budak, nanti geli ya. Kayak Rasulullah akhlaknya gelian. Sudah sana belanja, terima kasih Rasul. Akhirnya pergilah Rasulullah itu, belanjalah sini si pundaknya ini belanja. Selesai belanja, dia diam gitu lagi. Diam dulu di situ, bukannya langsung pulang. Akhirnya Rasul lihat lagi. Lah, kenapa itu udah gitu? Sudah belanja, sudah bawa barang belanjaannya, kok nggak pulang? Akhirnya apa? Didatengin lagi sama Nabi Muhammad SAW, ditanya lagi, kamu kenapa? Kan tadi sudah saya kasih duit, udah belanja sesuai dengan pesanan tuanmu, 4 dinar habis. Kenapa kamu bingung lagi, sedih? Jangan sedih, jangan sedih, jangan. Makanya kalian tidak boleh sedih, ya. Sebagai seorang mukmin tidak boleh kamu sedih. Wah, gimana nggak sedih? Wah, lebaran kamu punya duit, sabar. Kamu sedih. Gara-gara duit sedih, nggak dikasih duit mama bapaknya sedih. Oh, usah. Nikmati hidup ini. Nanti Jumatin, kan lihat apa? Jumatan ada nasinya. Misalnya itu, nggak usah mikirin nasi. Di rumah nggak ada nasi pak. Jumatan, saya cari Jumat ada nasi boleh nggak pak? Ya boleh saja. Yang penting saat sholat harus niatnya lillahi ta'ala. Jangan harus sholat ikut nasi. Wah nanti habis rebutan ini. Jangan. Harus ikhlas lillahi ta'ala. Yang penting kamu jangan sedih, jangan gara-gara nggak makan jadi sedih, nggak boleh, jangan. Harus nikmati. Itu cinta Allah. Oh, udah usah cari lagi. Berapa banyak? Banyak. Perempuan banyak. Kalau bisa SMP nggak usah lah pacaran. Buat apa? Banyakin dosa. Berapa banyak tingkat nggak dapat apa? Ya. Kalau banyak tingkat nggak dapat. Banyakin duit bagus, cari duit. Yang penting halal. Tidak usah gengsi. Dagang ini pak ini, nggak usah malu. Yang penting halal daripada malak korak, nggak boleh. Jangan sampai makan duit dari maksa orang. Kamu matang-matang jagoan, preman minta duit. Duitmu haram itu. Kenapa? Duit hasil zalim orang dipaksa deh. Orang suruh ngasih ke kamu. Akhirnya pak budak ini ceritalah. Sudah ada uang belanjaannya sudah udah, kok nggak pulang? Menjawablah ditanya Rasulullah, ya Rasul, saya dari tadi mengong di sini, terus sekarang mau pulang bingung, saya udah belanja, sudah terlambat pulang ke rumahnya ya Rasul. Terus kenapa? Kan pesanan tuanmu sudah kamu belanja. Jatuh aku dimarahi ya Rasul, terlambat. Oh, terus maunya kamu gimana? Saya takut ya Rasul, tuan saya yang kalah, seleweh. Emang kayak siapa? Keyakinan telepon lebih ya Rasul. Misalnya, tukang ngomel teleponnya, tukang ngomel. Tuannya ternyata tukang ngomel tuh ibu-ibunya. Bapaknya sih enggak, bapak si Kamal lah misalnya, istrinya si Kintan itu, yang rewel mamanya sama istrinya. Oh, kamu takut dimarahi? Ya Rasul, terlambat. Terus terserah Rasulullah, Rasulullah paham maksudnya minta bawain, diantar. Minta dianterin, udah kasih duit, minta dianterin. Mau gak kira-kira Rasulullah? Mau. Akhlaknya mulia luar biasa. Sudah dikasih duit, minta dianterin. Tapi dengan hati legowo, hati yang luas, Rasulullah SAW nganterin tuh.
Yang tidur sirap kalian tak ada kalau tidur. Sirap. Tidur pada. Akhirnya diantarin tuh budangnya itu. Jalan tuh sama Rasulullah itu jauh. Ternyata itu rumahnya. Pintu air sampai tidak kota bambu. Tapi bro, jalan kaki bro. Dokter dari mana? Tabang murah di situ, jembatan tuh. Joshua kurang lebih gitu loh. Rasulullah SAW sekelas Nabi Rasul mau coba kalau kalian. Oh wah, kalau ada duit mau enggak? Itu bedanya Rasulullah dengan kalian. Akhirnya Rasulullah ngantar tuh jalanin bareng sampai ke rumah. Pas sampai di rumah dari kejauhan nih, tuannya si Kintan sama si Kamal nih lihat, wah budak saya kok sama Nabi Muhammad Rasulullah nih. Aduh, Rasulullah datang nih, ditutup pintunya dari jauh. Bawa si Kintan sama si suaminya itu si Kamal tuh tutup pintu. Wah dibuka. Akhirnya apa? Rasulullah diam saja. Sudah nggak apa-apa. Kayaknya tuan kamu marah itu. Ditutup pintunya itu. Akhirnya apa? Sampailah di depan rumahnya, diketuk pintunya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum. Nggak disaut. Padahal orangnya ada dan tahu ada Rasulullah datang. Satu kali, nggak dijawab. Assalamualaikum. Dijawab nggak kira-kira? Awan tuan-tuannya. Enggak. Apa itu dulu? Pengen. Akhirnya ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukalah pintunya. Wahai Rasulullah. Ada apa ya Rasul? Kok budak saya diantar melengkok ya Rasul? Orang yang mulia. Sudah nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Kata siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulia banget sifatnya itu. Wah, coba kalau pintar, bodoh amat nganterin. Lo gue kasih duit, lo sono lo jalan sendiri lo. Marahin bodoh amat, urusan lo pergi, lo bikin lagi. Ya Rasul. Rasul. Ya Rasul gitu ya. Ada apa ya Rasul? Airnya mati kan? Ini siapa cuy waktu itu? Selesai itu Mbak. Ayo Pak. Ada apa? Ya Rasulullah, engkau mengantar budakku dari pasar ya Rasul. Engkau mau mengantar budakku ya Rasul. Sudah, nggak usah dibahas. Patuh. Jadi tuan rumahnya patuh dulu. Kitanya patuh sama si suaminya si Kamal patuh. Kan misalkan ya TBC. Ada apa ya Rasul? Alhamdulillah aku mengantar budak kami ya Rasul. Ini saya ngantar. Rasulullah kan cerita kalau duitnya hilang. Itu akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau cerita, dimarahin nggak kira-kira budaknya? Padahal Rasulullah diam, tidak cerita apa-apa. Ini jangan dimarahi ya budaknya. Wahai ya Rasul, kalau kau yang minta ya Rasul, kalau kau suruh kami bebaskan budak ini ya Rasul, akan saya bebaskan ya Rasul. Gitu kata tuannya. Siapa yang minta? Rasulullah, tapi Rasulullah enggak. Udah, nggak usah dibebasin nih. Jangan dimarahin, terlambat. Baik ya Rasulullah, kata siapa? Tuannya. Lantas singkat cerita, Rasulullah penasaran. Rasulullah tahu kalau tadi rumahnya itu dibuka. Kenapa pas datang Rasulullah pintunya ditutup? Kan penasaran.
Assalamualaikum, ya masa nggak tahu, orang tadi dia tahu Rasulullah mau ke situ kok. Ditanyalah ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Tuhan, ya Rasul, saya mau nanya ini. Salam pertamaku kamu nggak jawab. Kenapa? Salam keduanya, Assalamualaikum, kamu nggak jawab. Kenapa? Rasulullah penasaran. Baru ketiganya, baru kau jawab ya Rasul. Baru kau jawab, wahai Tuhan. Apa artinya, Pak? Apa jawaban tuannya kira-kira? Apa yo? Dia tahu Rasulullah datang dan akan Assalamualaikum 3 kali gitu. Lantas ceritalah tuannya ini, wahai Rasul, sengaja ya Rasul, biar kau ucapkan salam kepada aku 3 kali. Loh, kenapa? Kalau salam pertama Assalamualaikum itu doa engkau ya Rasul, semoga engkau selamat untukku ya Rasul, sekali. Kurang ya Rasul, saya ingin 3 kali. Terus tadi kamu jawab yang pertama, saya jawab ya Rasul di belakang pintu dengan suara pelan ya Rasul. Yang kedua kalinya Assalamualaikum, saya jawab lagi ya Rasul pelan. Baru ketiganya Rasul saya ngomong Waalaikumsalam, saya ingin ya Rasul engkau mendoakan kami ya Rasul 3 kali. Subhanallah, luar biasa ternyata itu tuannya ini ya. Walaupun dia kasar lah ya, tadi Intan sama Kamal kasar sama budaknya, tapi ternyata luar biasanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan manfaat dan kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak yang soleh dan solehah. Jangan sampai melawan sama orang tua. Sekalipun orang tua kalian bikin kamu kesal, sudah diam, tidak usah dijawab ya. Kalau kalian menjawab tidur, kalau kalian menjawab malah nanti timbul dosa besar. Salah satu dosa besar diantaranya adalah melawan sama orang tuanya, apalagi yang kalian lawan yang melahirkanmu. Siapa itu? Mamamu. Hati-hati kalau mamamu sudah bilang, dasar lo anak kurang ajar, hidupmu susah beneran lo.